Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata kuliah metode numerik untuk pertemuan ketiga dan keempat, yakni tentang eh, teorema perbedaan tanda dan metode tabel. Untuk materi pada kesempatan kali ini saya bagi menjadi 5 subbab kecil ya. 5 tujuan pembelajaran kecil. Yang pertama yaitu bagaimana kita menyelesaikan persamaan linier yang nantinya akan kita selesaikan dengan operasi aljabar. Untuk materi yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat, yakni dengan pemfaktoran rumus ASBC dan melengkapkan kuadrat sempurna. Meskipun dari dua hal ini nantinya tidak semua kita bahas ya, ada beberapa yang nanti silahkan kalian cari materinya sendiri secara mandiri di rumah. Untuk materi yang ketiga yakni tentang penyelesaian polinomial, saya mengangkat dua metode di sini. Yang pertama yakni dengan teorema sisa, yang kedua dengan metode Horner yang mungkin sudah kalian pelajari pada jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk materi yang keempat dan kelima adalah inti dari materi pada pertemuan atau kesempatan kali ini, yakni untuk yang materi keempat tentang teorema perbedaan tanda. Nanti di dalamnya ada isi teoremanya seperti apa dan kemudian interpretasi geometrisnya bagaimana. Untuk materi yang kelima yakni tentang metode tabel, salah satu metode atau metode pertama yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linier. Nanti ada algoritmanya, langkah-langkah penyelesaiannya seperti apa, dan ada contohnya juga, contoh penerapan dari metode tabel dalam menyelesaikan persamaan non-linier. Kita bahas satu persatu dulu. Sebelum masuk pada penyelesaian baik itu linier, kemudian kuadrat, polinomial, dan nonlinier dengan metode tabel, kita pelajari dulu atau kita samakan dulu persepsi kita tentang terminologi yang namanya penyelesaian atau biasa disebut dengan akar penyelesaian. Apa sih maknanya dari penyelesaian suatu persamaan? Misalkan saya punya persamaan suatu fungsi namanya y sama dengan fx. Jadi fungsinya adalah fungsi fx di mana variabel bebasnya atau variabel inputannya yaitu x. Yang dimaksud dengan penyelesaian atau akar persamaan dari fx itu sebenarnya adalah titik potong antara grafik fx dengan sumbu x, atau menyelesaikan y sama dengan fx sama dengan 0. Jadi akar penyelesaiannya adalah titik ini yang merupakan titik potong antara sumbu x dan sumbu y, atau dengan kata lain kita bisa mendapatkan titik x-nya itu sama dengan berapa ketika kita menyelesaikan y atau sama dengan fx yang sama dengan 0. Ketika kita memperoleh fx sama dengan 0, nanti akan kita dapatkan x-nya sama dengan berapa. Nah, x sama dengan berapa itu tadi yang namanya akar atau penyelesaian dari suatu persamaan fungsi. Next. Materi yang pertama yakni penyelesaian persamaan linier. Namanya persamaan linier. Masih ingat persamaan linier di aljabar linier elementer kemarin seperti apa? Oke. Yang dimaksud dengan persamaan linier itu adalah semua persamaan di mana variabel bebasnya itu berpangkat 1. Jadi pangkatnya hanya 1, tidak ada pangkat 2, pangkat 3, atau trigonometri, atau memuat fungsi transenden yang lainnya. Itu namanya persamaan linier. Jadi bentuk umumnya persamaan linier itu adalah Y sama dengan AX ditambah dengan B. Nah, karena fungsinya yaitu Y sama dengan AX atau FX ya, sama dengan AX tambah B, maka penyelesaian atau akarnya
Sudah saya bilang tadi atau sudah saya bocorkan tadi bahwa untuk mendapatkan akar atau penyelesaian dari fx, maka kita harus menyelesaikan dulu fx sama dengan 0. Sehingga di sini saya tuliskan ax tambah b sama dengan 0. Nanti diperoleh x-nya itu berapa, maka itu adalah akar penyelesaiannya. Contoh, misalkan saya punya grafik kayak begini ya. Kemudian saya ingin mendapatkan fungsi yang hanya pada garis ini saja. Sehingga penyelesaiannya ini kan x, ini y. Sumbu y ke atas ya. Nah, yang dimaksud dengan akar penyelesaiannya adalah titik yang berwarna kuning ini. Penyelesaian atau akar dari fungsi fx. Nah, untuk mendapatkan ini, misalkan kita peroleh bahwa dia persamaannya adalah ax tambah b, maka harus diselesaikan dulu fx sama dengan 0. Fx-nya tadi adalah ax tambah b sama dengan 0, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan b, maka kiri menjadi ax saja karena b dikurangi b sama dengan 0, dan yang menjadi 0 min b atau sama dengan min b. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan x, karena di sini perkalian ya, maka kita bagi kedua ruas dengan a. Di sini a-nya tidak boleh 0 ya. A-nya tidak boleh 0 karena nanti kalau sama dengan 0 maka dia jadinya fungsi konstan. Untuk A tidak sama dengan 0, maka di sini AX kita bagi dengan A, yang min B juga kita bagi dengan A, A-nya 1, maka X ketemu sama dengan min B per A. Maka ini adalah penyelesaian dari fungsi linier AX tambah B. Gitu ya, jadi nanti yang berubah-ubah cuma nilai A dan nilai B-nya saja yang berubah-ubah. Next, bagaimana dengan penyelesaian persamaan kuadrat? Saya hanya akan membahas yang rumus ABC saja. Padahal ada 3 metode ya, bisa pemfaktoran yang sudah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya maupun melengkapkan kuadrat sempurna. Rumus ABC ini juga sebenarnya sudah pernah dibahas pada jenjang sebelumnya. Di sini saya hanya mengingatkan bahwa misalkan saya punya persamaan kuadrat fx, y sama dengan fx, yakni ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk mendapatkan penyelesaiannya, maka kita harus selesaikan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di sini sudah ketemu ada koefisien-koefisien A dan B, kemudian ada konstanta C. Selanjutnya A, B, dan C ini akan kita substitusikan pada rumus ABC ini, yakni X1 dan 2, maksudnya X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Saya tidak akan bahas lebih banyak di sini, karena hanya mengingatkan saja. Untuk pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna, saya buat sebagai tugas untuk membuat ringkasan dan masing-masing contohnya 2 ya. Pemfaktoran nanti kalian bikin contohnya 2, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna juga kalian bikinnya 2 contoh. Tapi sebelum itu harus diringkas dulu materi dari pemfaktoran dan melengkapkan kuadrat sempurna. Ini tugas yang pertama untuk pertemuan yang ketiga. Untuk materi yang ketiga, yakni penyelesaian dari suatu polinomial. Polinomial bentukannya atau bentuk umumnya, misalkan polinomialnya namanya P, derajatnya atau pangkat tertingginya adalah sebanyak N, kemudian variabelnya adalah X, maka biasanya disimbolkan atau dilambangkan dengan Pnx, di mana Pnx itu adalah an x pangkat n ditambah dengan an min 1 x pangkat n min 1 ditambah dengan an min 2 x pangkat n min 2 dan seterusnya sampai ditambah dengan a1x ditambah dengan a0 x pangkat 0, saya tidak tuliskan lagi. Jadi ini adalah bentuk umum dari polinomial berderajat n atau pangkat tertingginya yaitu n, dan koefisien bebasnya variabel bebasnya yaitu x. Nanti kita akan bahas bagaimana penerapan dari teorema sisa pada pertemuan yang pertama
dan bagaimana menggunakan metode Horner untuk menyelesaikan suatu polinomial. Oke, saya besarkan dulu. Oke, kita ganti warnanya dengan kuning dulu ya. Oke. Jadi misalkan saya ingin menemukan apakah 2x plus 1 atau x sama dengan min setengah ini sama dengan penyelesaian dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 8x min 3. Nah, di sini saya gunakan teorema sisa. Jadi sebenarnya teorema sisa itu adalah pembagian seperti biasa ya. Kalau bahasa Jawanya itu porok gapit, kalau bahasa Ambonnya itu bagi-bagi berekor. Jadi kita bagi dulu per sukunya. Misalkan yang pertama, 2x pangkat 3 ini kita bagi dengan 2x. 2x pangkat 3 kita bagi dengan 2x. 2-nya habis, 1. Kemudian x pangkat 3 dengan x, di sini sisanya adalah x pangkat 2. Sehingga hasil dari 2x pangkat 3 dibagi dengan 2x adalah x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 dikalikan dengan 2x adalah 2x pangkat 3. X pangkat 2 kita kalikan dengan plus 1 menjadi plus X kuadrat. Kita kurangi 2X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 3 0. Min 3X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 menjadi min 4X kuadrat. Kemudian 8X-nya turun, min 8X. Nah, sekarang min 4X kuadrat kita bagi dengan 2X. Min 4X kuadrat dibagi dengan 2x. Min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. X kuadrat dibagi x kuadratnya hilang menjadi min 2x saja. Sehingga hasil pembagiannya adalah min 2x. Dikalikan lagi min 2x dengan 2x hasilnya min 4x kuadrat. Min 2x kita kali dengan plus 1 menjadi min 2x. Kita kurangi. Min 8x dikurangi min 2x atau min 8x ditambah 2x menjadi min 6x, kemudian min 3-nya turun. Min 6x dibagi dengan 2x, min 6x dibagi dengan 2x. 3, x-nya habis, berarti hasilnya adalah min 3. Min 3 kali 2x, min 6x. Min 3 kali plus 1 adalah min 3. Nah, di sini ketahuan sisanya adalah 0. Maka 2x plus 1 itu merupakan salah satu faktor dari 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 8x min 3 atau 2x sama dengan 2x tambah 1 sama dengan 0. Atau di sini kita bisa jabarkan lagi 2x-nya sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan min setengah. Maka salah satu penyelesaiannya adalah x sama dengan min setengah. Nah, ini kalau kita menggunakan teorema sisa. Selanjutnya bagaimana kalau kita pakai metode Horner? Tidak jauh berbeda sebenarnya ya, cuman cara penulisan pembagiannya saja yang dituliskan dengan cara berkotak-kotak seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu dari pangkat yang tertinggi. X pangkat 3 pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, koefisiennya adalah 2, kita tuliskan dulu 2. Kemudian pangkat kedua tertinggi yaitu X pangkat 2, koefisiennya adalah min 3, kita tuliskan min 3, selanjutnya min 8, dan yang terakhir adalah min 3. Oke, kita misalkan mencari apakah X sama dengan 1 adalah penyelesaian dari polinomial ini atau tidak. Kita coba ya, untuk X sama dengan 1, apakah dia merupakan penyelesaian dari polinomial. Jadi kita tulis di sini X sama dengan 1. 2-nya turun, 2 dikali 1, 2. Di sini tambah ya. Min 3 tambah 2, min 1. Min 1 kali 1, min 1. Min 8 ditambah min 1 adalah min 9. Min 9 dikali dengan 1, min 9. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan 1 bukan penyelesaian dari polinomial. Sekarang kita rubah. Misalkan
2, min 3, min 8, min 3. Kita bukan lagi mencari X sama dengan 1 apakah penyelesaian, sekarang kita ganti apakah X sama dengan min 1 adalah penyelesaian. Jadi di sini kita rubah yang tadinya 1 menjadi min 1, 2-nya turun, 2 dikali min 1 adalah min 2, min 3 ditambah min 2 adalah min 5, min 5 dikali dengan min 1 adalah 5, min 8 tambah 5 adalah min 3. Min 3 dikalikan dengan min 1 hasilnya adalah plus 3, maka min 3 ditambah dengan 3 hasilnya sama dengan 0. Maka X sama dengan min 1 adalah penyelesaian salah satu penyelesaian dari polinomial 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 8x min 3 sama dengan 0. Oke ya, jadi itu hanya mengulang bagaimana teorema sisa bekerja pada penyelesaian polinomial dan bagaimana penyelesaian metode Horner yang mungkin sudah kalian pelajari pada jenjang sebelumnya. Selanjutnya, materi inti dari pertemuan yang ketiga yakni tentang teorema perbedaan tanda. Apa isi teoremanya dan bagaimana interpretasi geometrisnya? Nah, isi teorema perbedaan tanda adalah misalkan saya punya suatu interval bilangan real, nama intervalnya yaitu I. Saya gunakan, nama intervalnya adalah I. Kemudian yang ingin saya selesaikan adalah persamaan fx. Jadi intinya saya mau mencari nilai x di mana nilai fx-nya sama dengan 0. Nah, itu adalah penyelesaian. Nah, teorema perbedaan tanda bilang akar penyelesaian dari fx, yakni fx sama dengan 0 ya, nilai x dari fx sama dengan 0 akan berada atau dijamin ada exist pada interval I, yaitu interval tertutup AB, bila FA dan FB-nya memiliki tanda yang berlawanan. Kalau FA-nya positif, maka FB-nya negatif. Begitupun sebaliknya, kalau FA-nya negatif, maka FB-nya yang positif. Atau secara matematisnya, kita bilang bahwa misalkan X adalah akar dari F, X itu dijamin berada di dalam I ketika atau jika FA kali FB kurang dari 0. Kenapa di sini FA kali FB kurang dari 0? Karena tadi FA dan FB-nya punya tanda yang berlawanan. Yang satunya positif, yang satunya negatif. Jadi kalau kita kalikan FA dengan FB, maka hasilnya akan selalu negatif. Nah, jika kita peroleh FA dengan FB atau perkalian dari nilai fungsi pada ujung-ujung intervalnya ini ketika kita kalikan hasilnya negatif, maka bisa dipastikan bahwa penyelesaian atau X-nya itu berada di dalam interval AB. Nah, interpretasi geometrisnya seperti apa? Nah, ini. Misalkan saya punya fungsi fx-nya ini ya, yang garis biru ini. Fungsi fx-nya, kita ganti warna lagi. Fungsi fx-nya adalah yang biru ini. Kemudian kita punya interval tertutup A dan B. Jadi batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B. Nah, kita lihat sekarang FA-nya ada di atas. Berarti FA-nya bernilai positif. Sedangkan FB-nya ada di bawah, yakni dia bernilai negatif. Yang satu positif, yang satu negatif, maka akarnya pasti ada di tengah-tengah antara AB. Dan benar saja di sini ada titik potong antara fungsi fx dengan sumbu x, yakni pada titik P. Nah, penyelesaian inilah yang dijamin keberadaan atau eksistensinya dengan teorema perbedaan tanda. Ketika yang satu FA-nya, ujung yang satu menghasilkan fungsi positif, yang lainnya menghasilkan fungsi negatif. Ini berlaku juga ketika fungsinya berbeda ya. Misalkan saya punya fungsi seperti ini. Nah, di sini misalkan saya punya titik A dan ini titik B, atau ada selang interval antara A dan B dan ini adalah fungsi Gx. Di sini kita peroleh GA-nya bernilai negatif karena berada di bawah sumbu X kurang dari 0 dan
GB-nya di atas sumbu X artinya dia lebih dari 0. Karena GA dan GB ini memiliki tanda yang berbeda, satunya negatif, satunya positif, maka penyelesaiannya pasti ada di interval A dan B. Dan benar saja di sini ada titik potong, misalkan saya kasih namanya di sini adalah Q, titik potong antara grafik fungsi GX dengan sumbu X. Jadi sejatinya interpretasi geometris dari teorema perbedaan tanda itu seperti ini. Kalau misalkan pada ujung-ujung interval itu menghasilkan nilai fungsi yang berbeda tanda, maka di tengah-tengahnya itu entah di mana, pasti di tengah-tengah antara A dan B, antara titik batas bawah A dan batas atas B itu pasti ada penyelesaian atau akar dari GX sama dengan 0. Oke. Itu untuk teorema perbedaan tanda. Nah, teorema perbedaan tanda ini digunakan untuk mengembangkan yang namanya metode tabel. Jadi sebagian besar teorema perbedaan tanda ini nantinya akan menginspirasi berbagai metode untuk menyelesaikan persamaan non-linear. Persamaan non-linear atau metode pertama yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan non-linear yang paling mudah yakni metode tabel. Nanti di dalamnya ada bagaimana algoritma atau langkah-langkah pengerjaannya dan bagaimana contohnya juga. Ini untuk algoritmanya ya, atau langkah-langkah dari penyelesaian persamaan nonlinear jika kita mau menyelesaikan dengan metode tabel. Yang pertama, bagi intervalnya, ini berarti kita sudah tahu ya, yang sudah kita ketahui adalah fungsinya apa, kemudian intervalnya mana, atau batas atas batas bawahnya sudah ketahuan, dan kita sudah tahu juga berapa subbagian yang harus kita bagi antara A dan B. Oke, jadi N ini melambangkan adalah banyaknya pembagian dari section A dan B. Jadi misalkan intervalnya A, B gitu ya, A sampai B. Ini kita mau bagi berapa subinterval nih? Misalkan dibagi menjadi 3 subinterval, berarti N-nya adalah 3. Seperti itu. Jadi di sini langkah yang pertama adalah membagi interval I, AB, interval tertutup AB menjadi N bagian. Jadi N-nya itu biasanya sudah diketahui dari soalnya. Selanjutnya, hitung nilai fx pada masing-masing bagian tersebut. Jadi misalkan nanti ketemu n bagian ya, nanti ketemu titik-titiknya. Setelah itu kita cari nilai fungsi pada titik-titik tersebut. Contoh di sini kita bagi A dan B menjadi 3 bagian, maka ada A, ada B, ada titik C, ada titik D. Nah, di keempat titik ini kita cari nilai fungsinya. Itu untuk langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, bila terdapat fxk yang persis sama dengan 0, maka akar persamaannya yo xk ini. Karena apa? Karena kan kita rencananya tadi mencari fx sama dengan 0. Nah, ketika sudah ketemu fxk sama dengan 0, maka iterasinya berhenti dan langsung ditetapkan bahwa xk-nya adalah merupakan akar atau penyelesaian dari persamaan non linear. Untuk langkah yang keempat, kalau kita tidak bisa mendapatkan yang sama dengan 0, misalkan, kemudian ternyata kita mendapatkan yang mendekati 0 atau sedekat mungkin dengan 0, ternyata sudah sangat dekat banget nih, 0,0000 sekian ternyata fxk-nya, maka itu juga bisa langsung kita klaim bahwa xk merupakan akar persamaan atau penyelesaian dari persamaan non-linear fx. Tapi jika 3 dan 4 ini tidak ditemukan, maka kita cari nilai fxk dan fxk min 1 yang berlawanan tanda. Nah, tadi menggunakan teorema perbedaan tanda tadi. Dari 4 titik ini misalkan sudah dicari fx-nya. Cari dari 4 titik ini mana yang berbeda tanda dan berurutan. Ingat ya di sini fxk min 1 berarti harapannya f nilai fungsi yang berurutan dan berbeda tanda. Kalau ditemukan, kasus yang pertama ya, jika ditemukan, maka ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan akar atau penyelesaian dari persamaan nonlinear. Cara yang pertama adalah akar persamaannya itu ditentukan oleh nilai mana
di antara fxk dan fxk plus 1 yang lebih dekat dengan 0. Jadi nilai fungsinya yang mana yang paling dekat dengan 0. Kalau misalkan fxk yang lebih kecil dari nilai mutlak ya, nilai mutlak fxk lebih kecil dari nilai mutlak fxk plus 1, artinya yang paling lebih dekat dengan 0 adalah fxk. Sehingga yang diambil sebagai penyelesaian adalah xk-nya. Tapi jika sebaliknya, kalau nilai fungsi atau nilai mutlak fungsi fxk plus 1 yang kurang dari nilai mutlak fxk, berarti fxk plus 1 nilainya lebih dekat dengan 0, sehingga diambillah akar atau penyelesaiannya, yakni xk plus 1. Nah, ketika iterasinya berhenti ya, setelah dilakukan beberapa kali perhitungan ternyata sudah diperoleh banyak iterasi yang diinginkan, maka langkah mencari penyelesaiannya yang mana adalah pakai langkah yang 5A ini. Tapi jika iterasinya mau berlanjut atau akarnya perlu dicari lagi pada interval yang baru, yakni xk dan xk min 1 atau xk plus 1 ya, di sini saya tuliskan xk plus 1, maaf. xk plus 1, maka akan dilakukan langkah mulai dari langkah 1 sampai langkah 5 lagi. Begitu seterusnya sampai iterasi yang diinginkan oleh soal tadi dicapai. Nah, jika langkah yang kelima ini, tapi jika ditemukan ada dua yang berbeda tanda, FSK dan FXK plus 1. Tetapi jika, ini untuk kasus yang kedua ya, jika FXK dan FXK plus 1 dari mulai titik awal sampai titik akhir tidak ada yang berbeda tanda, maka dapat dikatakan bahwa persamaan nonlinear Fx tidak memiliki akar atau tidak memiliki penyelesaian pada interval A, B. Jadi kalau tidak ada nilai fungsi pada titik-titik pembagian subinterval tadi yang nilainya berbeda atau yang nilainya berbeda tanda, maaf, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam interval itu tidak ada penyelesaian atau interval itu tidak memuat penyelesaian dari fungsi nonlinear fx. Jadi gambarannya nantinya bentuk tabelnya seperti apa. Jadi tadi kan kita misalkan fungsinya nonlinearnya adalah fx. Ini fungsi nonlinearnya. Kita mau mencari nih nilai x sama dengan berapa, sedemikian hingga fx-nya sama dengan 0. Kemudian kita peroleh juga bahwa ada interval i A, B yang nantinya kita akan bagi menjadi n bagian. Sehingga titiknya nanti ada xn plus 1. Ada x0 sampai xn, berarti ada xn plus 1 titik. X0-nya kita ambil sebagai A, atau nanti bisa juga dari atas ke bawah ya, dari B ke A, atau ini saya contohkan dari A ke B. Jadi kita ambil yang terendah dulu, paling bawah atau batas bawah intervalnya, yaitu X0 sama dengan A. Selanjutnya A itu untuk mendapatkan titik yang berikutnya, A ditambahkan dengan 1/n, kemudian X2-nya itu X1 ditambahkan 1/n, X3-nya adalah X2 ditambah 1/n, dan seterusnya sampai Xn sama dengan B. Setelah kita peroleh titik-titiknya, baru kita substitusikan pada fungsi fx-nya. Berapa nilai fungsinya? Pakai kalkulator ya. Fx0 misalkan fa nilainya berapa, kemudian fx1 nilainya berapa, dan seterusnya sampai diperoleh fb. Nah, dari fa sampai fx1 sampai fb ini dicari yang berbeda tanda. Kalau ada yang berbeda tanda, bisa saja ditetapkan salah satunya sebagai penyelesaian, atau bisa juga menjadi nilai interval yang baru untuk lanjut pada iterasi berikutnya. Tapi kalau FA sampai FB ini tidak ada yang berbeda tanda, semuanya positif atau semuanya negatif, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyelesaian dari fungsi nonlinear fx pada interval A dan B. Kita masuk di contohnya. Contoh di sini, misal kita mau menyelesaikan x ditambah dengan e pangkat x sama dengan 0. Intervalnya yang mana? Intervalnya yakni min 1 sampai 1, sampai 0.
Jadi kita ingin mencari penyelesaian fx-nya yaitu x ditambah e pangkat x, kemudian intervalnya yaitu min 1, 0, yang batas bawahnya adalah min 1 dan batas atasnya yaitu 0. Nah, kita akan bagi nih intervalnya min 1 sampai 0 ini kita bagi menjadi 10 subinterval atau menjadi 10 bagian. Oke, kita gunakan bentuk tabel yang tadi yang sudah saya contohkan. Oke, misal ini saya ambil warna sebelah sini saja ya, di sebelah. Oke, kita tadi punya X dan punya fx. Nah, x-nya yang mana saja? Misalkan mulai dari min 1 yang sama dengan A ya, min 1. Kita bagi menjadi 10 bagian atau 10 sub interval. Cara mencarinya seperti apa? Cara mencarinya misalkan saya punya H. H ini adalah beda antara titik yang pertama dengan titik berikutnya. Caranya adalah batas atas 0, batas atas atau B ya, kita kurangi dengan A dibagi dengan banyaknya bagian N. B-nya di sini yaitu 0, kita kurangi dengan A-nya adalah min 1, kita bagi dengan 10 atau dengan kata lain 1/10. Sehingga nantinya, atau 0,1 ya, sehingga nantinya min 1 kita tambahkan dengan 0,1, nanti seterusnya sampai diperoleh 0. Min 1 tambah 0,1 hasilnya min 0,9. Ditambah lagi 1 min 0,8, tambah lagi min 0,7, min 0,6, min 0,5, min 0,4, kemudian min 0,3, min 0,2, min 0,1 dan 0. Nah, ini yang terakhir karena sudah sama dengan B. Nah, sekarang kita peroleh 11 titik ini. 11 titik ini harus kita substitusikan pada X tambah E pangkat X. Jadi di sini X ditambah E pangkat X. X-nya kita rubah menjadi min 1, yakni min 1 ditambah E pangkat min 1. Silahkan pakai kalkulatornya, nanti akan ketemu minus 0, minus 0,632. Nah, sekarang ini juga minus 0,9 ditambah eksponen pangkat min 0,9. Kita contohkan untuk min 0,9 ditambah dengan eksponen pangkat min 0,9, pakai kalkulatornya nanti ya, dan nanti akan kita peroleh minus 0,493. Begitu seterusnya sampai kita mencari nilai B sama dengan 0, yakni 0 ditambah eksponen pangkat 0. Nah, eksponen pangkat 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1. Atau nanti kita gunakan Excel, coba kita perhitung dengan Excel ya, agar lebih memudahkan perhitungan kita. Nah, tadi kita peroleh X dan Fx. X-nya tadi berapa saja? Ada min 1, ada min 0,9, min 0,8, begitu seterusnya sampai 0. Nah, sampai 0. Nah, fx-nya adalah x ditambah eksponen pangkat x. Jadi kita ambil x-nya adalah yang di sebelah, kita tambahkan dengan eksponen pangkat x itu sendiri.
Nah, hasilnya di sini min 0,632. Kita lihat di sebelah tadi diperoleh min 0,632. Nah, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, diperoleh hasilnya seperti demikian ya. Mulai dari X sama dengan min 1 diperoleh fx-nya negatif, 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 positif. Nah, ketemu dua daerah ini yang positif dan negatif. Maka diperoleh XK-nya yaitu sama dengan min 0,6 dan XK plus 1-nya adalah XK plus 1-nya adalah min 0,5. Di mana nah di sini misalkan ya kita peroleh XK-nya yaitu min 0,6, XK plus 1 adalah min 0,5, di mana XK-nya tadi nilainya adalah min 0,05. Di sini fxk-nya adalah min 0,05, sedangkan fxk plus 1-nya yakni plus 0,106 plus 0,106 atau 0,11, tapi positif ya. Selanjutnya misalkan iterasinya cuma satu kali nih, tidak perlu lagi kita menambah iterasi, maka kita hanya bisa memperoleh penyelesaian dari informasi ini. Di antara fxk dan fxk plus 1 mana yang paling dekat dengan 0, atau dengan kata lain kita cari nilai mutlak fxk adalah nilai mutlak dari min 0,05, hasilnya adalah 0,05 itu sendiri. Kemudian nilai mutlak fxk plus 1 yakni nilai mutlak 0,11 yakni 0,11 itu sendiri. Dari kedua nilai mutlak ini mana yang paling kecil? Nah, karena yang paling kecil adalah 0,05, maka penyelesaiannya adalah XK. XK-nya tadi siapa? XK-nya tadi adalah min 0,6. Maka penyelesaian dari fx yakni x tambah e pangkat x sama dengan 0 adalah x yang sama dengan minus 0,6. Itu kalau iterasinya cuma satu kali. Bagaimana kalau iterasinya diminta 2 kali misalkan? Kita tinggal mencari interval yang baru saja. Tadi kita peroleh XK-nya adalah min 0,6, XK plus 1-nya adalah min 0,5. Nah, min 0,6 ini menjadi batas bawah interval yang baru, min 0,5 menjadi batas atas interval yang baru. Sehingga diperoleh interval yang baru bukan lagi min 1, 0, tapi sudah menjadi min 0,6 sampai min 0,5. Dan nantinya tabel-tabel ini akan diisi dengan cara yang sama. Jadi contoh, misalkan n-nya tetap 10 ya. N-nya tetap 10, maka H-nya adalah B dikurangi A dibagi 10. B-nya adalah min 0,5, kemudian dikurangi A min 0,6 per 10. Min 0,5 tambah 0,6 dibagi 10. Berapa? Ini sama dengan 0,1 dibagi 10, atau dengan kata lain dia beda antara satu interval dengan interval yang lain adalah 0,01. Sehingga kita akan mulai X-nya ini X, ini fx. X-nya kita mulai dari min 0,6 sebagai A. Baru kita tambahkan sejumlah dengan 0,01. Maka di sini diperoleh min 0,59 karena ditambah dengan 0,01, min 0,58, min 0,57,
min 0,56 dan seterusnya sampai diperoleh min 0,5. Selanjutnya nanti fx-nya silahkan dihitung dan kemudian cari yang berbeda tanda. Tadi tugas 1 sudah ada, ini saya tinggalkan sebagai tugas yang nomor 2. Oke ya, itu untuk metode tabel. Untuk evaluasinya, silahkan kalian kerjakan. Saya ganti fungsinya dengan X dikali E pangkat min X tambah 1. Intervalnya tetap min 1 dan 0 dan silahkan dikerjakan dengan 2 kali iterasi. Berarti tugasnya yang pertama tadi apa? Tugas yang pertama adalah meringkas dan contoh dari metode pemfaktoran plus melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kedua adalah yang tadi ya, mencari iterasi kedua dari contoh yang pertama. Iterasi yang kedua dari contoh metode tabel. Dan yang ketiga adalah evaluasi ini. Cari penyelesaian dari Y sama dengan 0, di mana Y sama dengan fx-nya adalah X kali E pangkat min X tambah 1 pada interval A-nya min 1, B-nya 0 dengan iterasinya atau N besarnya yaitu sebanyak 2 kali iterasi. Dan untuk tugas yang dikumpulkan untuk minggu depan adalah meringkas materi tentang metode biseksi atau metode bagi 2. Berarti tugasnya tambah 1 lagi. Mencari atau meringkas materi metode biseksi. Nah, yang ini silahkan kalian kumpulkan minggu depan ketika kita pertemuan tatap muka ya. Sedangkan yang untuk nomor 1, 2, dan 3 saya tunggu paling lambat adalah ini tanggal 9. Berarti saya tunggu sampai tanggal 11. 11 Oktober 2025 jam 23.59. Jadi sebelum jam 12 malam ya sudah harus kalian kumpulkan. Nanti saya akan bagikan Google Drive di mana kalian bisa mengupload tugas kalian. Jadi nanti silakan tulis tangan, kemudian di foto tulis tangannya, selanjutnya di convert ke dalam bentuk PDF untuk saya koreksi. Nah, ini untuk tugas meringkas untuk yang dikumpulkan minggu depan. Untuk pertemuan hari ini atau kesempatan kali ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.